You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara sekitaran Rembang dan Lasem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Peperangan ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan bangsawan Kesultanan Mataram. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Sule. Masa remaja Pangeran Diponegoro diasuh oleh Ratu Ageng Dipagekejo. Sebab perlawanan Diponegoro, adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton melalui Patih Danurejo. Adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan. C. Adanya kekecewaan para bangsawan karena hak-haknya yang dikurangi. D. Sebagai sebab khususnya ialah adanya pembuatan jalan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. 2. Jalannya Perang Diponegoro. Perang meletus pada tanggal 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Setelah pertempuran di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dan pasukannya kemudian menyingkir ke Dekso, daerah Pierret. Pasukan Diponegoro dipimpin oleh Kerta Pengalasan yang memiliki kemampuan cukup kuat. Usaha Belanda mengalahkan Diponegoro. Belanda menggunakan usaha dan tipu daya mematahkan perlawanan, antara lain sebagai berikut. Siasat Bantai Kaiser yang dilakukan oleh Jenderal de Kock. B. Siasat ditukar agar perlawanan menjadi ringan. C. Siasat pemberian hadiah sebesar Rp20 kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. D. Siasat tipu muslihat, yaitu tujuan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya tertangkap. Belanda menggunakan berbagai tipu daya. Akhirnya satu persatu pemimpin perlawanan tertangkap dan menyerah, antara lain Pangeran Surya Mataram, Aryo Prangawadono, Pangeran Serang, Notoprodono, Pangeran Mangkubumi, dan Alibasa Sentot Prawirojo. Menyerahkan teman-teman dekat merupakan pukulan yang berat bagi Pangeran Diponegoro.